Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dinda Prameswari. Pada video kali ini saya akan membahas materi ketiga dari Matematika Teknik 2, yaitu eliminasi Gauss, dekomposisi LU, dan iterasi. Pada sistem persamaan aljabar linear, kita ketahui bahwa bentuk umum dari sistem persamaan aljabar linear yaitu seperti ini, yang mana bisa kita buat dalam bentuk perkalian dua matriks, di mana ini merupakan matriks koefisien, ini merupakan matriks variabelnya, dan ini merupakan matriks konstantanya. Secara luas ada 3 metode untuk menyelesaikan sistem persamaan aljabar linear. Yang pertama ada metode eliminasi yang terdiri dari eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Kemudian yang kedua ada metode dekomposisi yang mana terdiri dari dekomposisi LU dan Cholesky. Kemudian yang ketiga ada metode iterasi yang terdiri dari iterasi Jacobi dan Gauss-Seidel. Untuk eliminasi Gauss, kita punya persamaan SPL yang kemudian kita bentuk menjadi perkalian dua matriks. Kemudian kita lakukan OBE atau forward elimination, di mana akan menghasilkan matriks segitiga atas. Kemudian setelah itu hasil dari OBE kita dapat menentukan X1, X2, X3-nya. Di sini jelas X3 sudah langsung kita dapatkan ya. Dari B double aksen 3 dibagi A double aksen 33. Kemudian untuk mendapatkan X2 kita membutuhkan nilai X3, kemudian juga X1. Ini sama saja seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya. Kemudian proses back substitution. Kenapa disebut proses back substitution? Karena kita mulai dari X3 dulu, baru ke X2, baru ke X1. Kemudian ada eliminasi Gauss-Jordan. Di sini kita punya perkalian dua matriks yang kemudian kita OBE-kan, yang kemudian menjadi matriks identitas. Bukan segitiga atas lagi, tetapi menjadi matriks identitas. Kalau udah seperti ini kita tidak perlu lagi pakai back substitution, karena di sini sudah jelas nilai X1-nya adalah B aksen 1, X2-nya B aksen 2, dan X3-nya sama dengan B aksen 3. Kemudian untuk inverse matriksnya kita lakukan OBE juga, yang mana matriks A-nya akan menjadi matriks identitas, kemudian matriks identitasnya akan menjadi matriks inverse dari A. Yang mana untuk mencari X-nya kita tahu bahwa A kali X sama dengan B, maka X sama dengan A inverse dikali B. Kemudian metode dekomposisi, yang pertama yaitu ada dekomposisi LU. Cara menyelesaikan sistem persamaan linearnya dengan mengubah atau mendekomposisikan matriks A menjadi matriks L, yaitu merupakan matriks segitiga bawah, dan matriks U yang merupakan matriks segitiga atas. Maka persamaannya dari A dikali X sama dengan B menjadi L dikalikan dengan U dikalikan dengan X sama dengan B. Kemudian ini prosesnya ya. Jadi dari A kali X sama dengan B, yang tadi sudah dibilang dekomposisi untuk memperoleh L dan U. Kemudian kita dapatkan L dikali U dikali X sama dengan B.
Kemudian kita proses lagi dengan substitusi maju untuk memperoleh nilai Z. Kemudian kita tahu bahwa Z itu merupakan U dikalikan dengan X. Maka L dikali Z sama dengan B. Kemudian diproses lagi substitusi mundur untuk memperoleh X-nya. Jadi dari U dikali X sama dengan Z, kita dapat X-nya yaitu U inverse dikalikan dengan Z. Kemudian dekomposisi LU ada beberapa macam. Yang pertama ada naif, yang mana diturunkan dari proses eliminasi Gauss. Dengan L sama dengan elemen pengali, dan U merupakan matriks segitiga atas hasil proses eliminasi. Ini ya, jadi L-nya elemen pengali dan U-nya matriks segitiga atas. Kemudian ada dekomposisi LU Kraut, di mana matriks L dan U dicari dengan menyelesaikan persamaan L dikali U sama dengan A. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kita tahu bahwa L11 akan sama dengan A11. Kemudian L21 akan sama dengan A21. Seperti operasi perkalian pada matriks di mana barisnya dikalikan dengan kolomnya. Kemudian dekomposisi LU Cholesky digunakan jika matriks sistem A adalah matriks simetri, di mana matriks A sama dengan transpos dari matriks A tersebut. Matriks simetri A bisa dikomposisi menjadi L dikali L transpos sama dengan A. Kemudian untuk metode iterasi, yang pertama ada iterasi Gauss-Seidel. Cara menyelesaikan sistem persamaan linear yang dilakukan secara iteratif. Biasanya digunakan untuk sistem yang besar, jadi N-nya itu bisa sampai ratusan. Jadi sulit untuk menghitung manual, di mana metode eliminasi sudah tidak mampu lagi karena terlalu banyak pembulatan yang dilakukan. Di mana caranya sangat mudah ya. Jadi persamaan linearnya kita ubah bentuknya menjadi X1 sama dengan, jadi bentuk X sama dengan gitu. Untuk iterasi Gauss-Seidel kita membuat sebuah takaran awal. Jadi di mana X2 sama dengan X3 sama dengan Xn sama dengan 0. Jadi untuk mencari nilai X1-nya, kita kan tadi mengganti X2, X3, Xn menjadi 0, kemudian kita dapat nilai X1. Nah, nilai X1 itu kita masukkan ke persamaan X2 ini. Jadi X1-nya kita dapat dari yang sebelumnya, kemudian X3-nya 0, Xn-nya 0. Begitu seterusnya. Proses iterasi kemudian diteruskan sampai diperoleh nilai-nilai X yang konvergen. Kemudian selanjutnya ada iterasi Jacobi. Sebenarnya iterasi Jacobi ini mirip dengan Gauss-Seidel. Hanya saja semua nilai-nilai yang diperoleh di iterasi pertama baru akan digunakan lagi pada iterasi selanjutnya. Jadi misalkan kita untuk mencari X1, kita umpamakan X2 sama dengan Xn sama dengan 0. Maka kita akan mendapatkan X1. Kemudian untuk X2-nya kita juga umpamakan X1 sama dengan Xn sama dengan 0. Begitu seterusnya. Baru nanti hasil dari X yang pertama, X1, X2, X3, dan sampai Xn yang pertama akan digunakan untuk X1, X2, X3, sampai Xn yang kedua.
Proses iterasi kemudian diteruskan sampai diperoleh nilai-nilai X yang konvergen. Mungkin sampai di sini saja untuk materi 3. Untuk materi selanjutnya yaitu interpolasi akan dijelaskan pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.